Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas desain pembelajaran sekolah dasar karakteristik pembelajaran abad 21 yang saya beranggotakan Andi Makarim Pala dengan NIM 138 dan sebelah saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Saya Deborah Angelina Simarmata dengan NIM akhir 114. Saya Siti Rahana dengan NIM akhir 109. Dan saya Vivi Egy Vidya dengan akhir NIM 133. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan diskusi untuk membahas materi tentang karakteristik pembelajaran di abad 21. Jadi pembahasan rumusan masalah di sini ada 5 sub. Yang pertama ada mengenai fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21. Terus ada karakteristik peserta didik dalam pembelajaran abad 21. Yang ketiga ada peran guru dalam pembelajaran abad 21. Yang keempat ada model-model pembelajaran abad 21 dan yang terakhir ada TPACK sebagai kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21. Jadi di sini ada 5 sub yang akan dibahas. Yang pertama, fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21 terlebih dahulu. Jadi di sini udah ada yang dapat modul mengenai materi yang pertama. Ada nih yang tentang fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21. Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dan abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya, abad ke-21 meminta sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berpikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. Juga ada salah satu ciri yang paling menonjol pada abad ke-21 adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, semakin sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Yang lain ada dapat juga gak? Yang lain? Andi ada dapat Andi? Jadi abad 21 ini Saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge X dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung dengan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung dengan percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan informasi super high-wire. High-wire GTS 1996. Gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan knowledge X harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuan. satu dengan abad sebelumnya tuh, misalkan abad sebelumnya tuh ngomong seperti keadaan sekolah pada tahun yang lampau, kayak sekolah TK, SD, SMP, SMA dulu yang cuman ada papan tulis, terus juga penghapus sama apa sih kapur kan yang tapi dengan berjalannya waktu udah pakai apa sih spidol. Nah sekarang kita udah pakai proyektor sama PowerPoint. Nah jadi berarti abad 21 perkembangan abad dari masa sebelumnya udah jadi bagus gitu sih, globalisasi. ya, berarti intinya tuh kayak teknologi tuh maju gitu gak sih dari abad yang sebelumnya tuh kayak masih pada masa lampau yang menggunakan yang tadi apa namanya Kapur, dulu tuh masih pakai kapur. Ya masih pakai kapur, terus spidol. Sekarang lebih canggih lagi bisa pakai proyektor.
juga sumber belajar tuh informasi sekarang bukan cuma dari buku tapi dari HP, dari website-website gitu. Tapi masih ada gak sih kayak kelas-kelas sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih menggunakan kayak papan tulis, ada tuh malah yang berlubang-lubang, nggak Iya, layu. masih deh sih, ya masih. Kayaknya yang kayak gitu tuh kayak di emang desa-desa terpencil ya sih, kayak yang sering ditemuin masih kayak gitu. Jadi perkembangan karakteristik atau pembelajaran yang dahulu kita masih berpaku pada buku, tapi sekarang kita bisa dapat informasi dari internet, dari website, jurnal dan lain-lain. Nah sekarang tuh dikenal dengan mengakses big data. Ada yang tahu nggak big data itu apa? Big data. Big data itu sangat bervariasi. Big data memiliki kecepatan yang berpindah sangat tinggi. Jadi contoh aplikasi big data itu adalah MOOC atau Massive Open Online Course, yaitu sistem pembelajaran yang diselenggarakan secara online dan ditawarkan secara besar-besaran dan terbuka. Mungkin maksudnya tadi itu hal ini memungkinkan orang dapat belajar tanpa batas melalui akses web. Kehadiran big data dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga guru tidak lagi merupakan salah satu-satunya sumber, karena peserta didik generasi sekarang sangat lincah dalam mencari dan menemukan sumber informasi. Berarti kayak maksudnya tuh tidak berpatokan pada guru baik jadi sumbernya gitu, nah kayak masih bisa di web, internet yang lainnya. Kayak bisa jadi juga deh sih kayak pada abad ke-21 ini bisa jadi juga kayak tuh murid tuh lebih pengetahuannya lebih mandiri daripada gurunya, karena kan pasti beda-beda kan aku kemampuan orang gitu. Nah mungkin bisa jadi juga lebih tepat kan gurunya gitu. Tanda-tanda. Itu juga ada kan dijelaskan peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Terus juga big data semakin mudah diakses seiring meningkatnya kemampuan dan jumlah kepemilikan perangkat pribadi seperti handphone, tablet, laptop dan sebagainya. Kan kayak rata-rata sekarang orang pasti punya HP, laptop. Itu kayak lebih mudah gitu, tidak sih mempermudah. Yang aku bilang awal tadi kayak peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan beragam pilihan materi pembelajaran. Ilmu pengetahuan mungkin tidak lagi dalam batas ruang, waktu dan paket-paket pengetahuan yang harus diselesaikan dalam setiap sendiri. Berarti tidak berpatokan dengan satu itu ya kan? Aku mau Ada sih kayak kalau di sekolah-sekolah yang udah maju tuh kak rata-rata pembelajarannya udah lagi kayak nulis kebanyakan sih. Cuman kalau di desa aku masih sih. Dulu yang aku ingat kan duduk. Iya, cuma duduk kayak gini. Siap, gerak, tangannya rapat-rapat, mulutnya gitu. Keren. Iya, dia nak balik duluan. jawab pertanyaan. Iya, diam duduk rapi, terus jawab pertanyaan yang paling dulu dah. Tapi lebih ngerti yang dulu nggak sih? Iya, Yang iya. sekarang. Kalian bayangin beda kayak kita dulu apa-apa tuh nak betul salah kita jawab pertanyaan orang, yang penting kita jawab dulu. Sekarang masih nak nengok patokan kita di Google. Padahal kita lah setahu apapun kita jawabannya pasti aku salah ngomong pasti nyarinya di Google mastiin ya. Padahal dulu tuh sumbernya cuma Buku. Aku ngerasa pintar dulu aku daripada sekarang makin buku bodoh. sama guru. Iya. Itu sekarang tadi sumbernya apa banyak? Banyak. Dari big data tadi ada nggak tanda-tanda perubahan pembelajaran abad 21 sampai hari ini? Kalau menurut sumber yang aku baca sih, perubahan mendasar sedang terjadi dalam dunia pendidikan yang populer dengan istilah fenomena disrupsi. Dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar tidak lagi terbatas pada paket-paket pengetahuan terstruktur, namun belajar tanpa batas sesuai minat atau continuous learning. Yang kedua yaitu pola belajar menjadi lebih informal. Dan yang ketiga keterampilan belajar mandiri atau self
motivate learning semakin berperan penting. Yang keempat, banyak cara untuk belajar dan banyak sumber yang bisa diakses seiring pertumbuhan MOOC secara besar-besaran. Nah, salah satu pengaruh signifikan teknologi terhadap pembelajaran abad 21 adalah adanya kemudahan akses atau aksesibilitas terhadap sumber belajar digital untuk memenuhi beragam kebutuhan peserta didik. Komponen pembelajaran abad 21 yang meningkat interaksinya satu sama lain, yaitu aktivitas instruktur atau guru atau mentor, terus desain pembelajaran online, data sebagai sumber belajar atau big data, strategi pembelajaran online, dan yang terakhir untuk unjuk kerja peserta didik. Itu sih ini Ini tanda-tanda. Oh, berarti tanda-tanda di ini popularitas istilah fenomena disrupsi itu dengan tanda-tanda belajar lagi tidak terbatas pada paket-paket pengetahuan, struktur. Terus ada juga pola belajar yang lebih informal, belajar mandiri. Kayak, berarti tidak berpatokan pada satu tadi ya, kayak yang pernah kita jelasin di awal tadi lah kan. Intinya sama berarti ya. Kayak aksesnya, internetnya, proyektornya, kayak laptop, HP, kalau dibandingin dengan kota-kota besar tuh lebih lengkap pastinya. Baru kurangannya itu yo ke daerah terpencil gitu nah. Ini banyak kurangnya dah sih, kayak mungkin di daerah terpencil itu masih menggunakan yang kayak biasa ya, kayak pada seadanya gitu loh. Buku patokannya masih kepada pedomannya tuh masih guru sama buku. Kalau di kota besar-besar kan masih mengakses web, internet, rata-rata anak-anaknya juga. Kalau yang di kota-kota besar tuh udah paham untuk mengakses internet tuh kayak mana, web tuh kayak mana, cara nyarinya ke mana gitu. Kalau yang di kayak desa-desa itu pasti masih kayak butuh bimbingan enggak sih? Itu masih kayak kurang gitulah pemahamannya. Kalau untuk kan kita misalkan kalau untuk anak SD gitu kan belum menggunakan internet di kelas gak sih? Ya, masih guru yang menggunakan, masih terbatas juga. terus kita baru internet atau teknologi ini baru naik daun nanti pas COVID kan? COVID kan disuruh siswa itu untuk Zoom, Belajar dari rumah, jadi mau tidak mau tuh menggunakan internet. Kalau masa itu tapi ada dampak negatif, dampak positifnya juga bagi anak SD sih sebenarnya. Negatifnya sih lebih banyak kecanduan. iya sih, Canduan gadget. juga kayak kadang kan kayak mengakses web kayak gitu ada yang terlintas iklan yang tidak pantas. Iya, ya apalagi berarti juga tuh kalau untuk akses itu harus ada bimbingan nggak sih, apa namanya, pendamping gitu, didampingi sama orang tua lah, kakaknya lah, gurunya lah gitu. Kayak janganlah membebaskan dia sendiri gitu. Gunanya spontan tuh. Ya, betul. Banyak main gadget. Jadi masih ada dak yang dibahas di karakteristik itu tadi. Di fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21. Dalam Adanya pergeseran kebutuhan sumber daya manusia yang menggeser sumber daya manusia berketerampilan tingkat rendah atau pekerjaan tangan dengan pekerjaan sumber daya manusia berdaya kreativitas tinggi. Kreativitas adalah satu-satunya kemungkinan bagi negara berkembang untuk tumbuh, sehingga saudara selaku guru pembelajaran abad 21 perlu mengorientasikan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berdaya kreativitas tinggi. Nah, di abad ini tuh harus kayak kreatif dalam diri peserta didik tuh harus lebih tinggi dah sih. kan kita dari tadi bahas tentang abad 21 ini kelebihan terus gak sih? Iya. Udah misalkan kayak bisa ngakses nggak cuman buku, bisa online, bisa tadi big data, terus tuh jurnal, semuanya terus bisa bikin kreativitas tinggi. Cuman
abad 21 nih ada gak sih kira-kira kurangnya gitu. Kayak dari tadi kita bahas lebih kan Aku rasa sih ada dah sih kayak contoh kecil ngobe yo. Tidak semua dah sih SD atau sekolah-sekolah di daerah terpencil tuh yang memiliki fasilitas lengkap di kota gitu nah. Kayak guru. abad 21. Jadi biasa kan kita sering dengar gak sih sekarang kalau sekarang tuh generasi alpha ada. Iya. Sebelumnya generasi Z. Kalau generasi Z sama pembelajaran abad 21 sama apa tidak? 21 ini tahun 2001 atau apa sih? Kayaknya enggak sih, enggak. Kayak bukan Bukan ya? berdasarkan tahun enggak sih? Bukan ya? Jadi abad 21 ini apa? Tidak tahu sih. Berdasarkan tahun nggak sih? Berdasarkan tahun berarti Abad 21 abad itu 21 2100 kan? Sekarang 2000. 21. Sekarang Iya. 2023. Sekarang 2000. Iya, kita Abad 21 pembahasan kan abad 21. batasnya sampai 2100 kan? Ini 2000 berarti ini sampai sekarang masih 2000 masih abad 21. Iya sih, abad kan 100 ya? Mm-mm. 2100 sekarang ya? 23. Berarti masih abad 21. Di sini dibahas generasi Z ya. Sekarang generasi apa? Ini generasi Z tuh lebih suka komunikasi dengan gambar. Ada media gambarnya gitu. Terus generasi Z tuh nggak suka dengar ceramah-ceramah gitu. Terus orang tuh lebih tertarik bereksplorasi daripada mendengarkan penjelasan guru. Jadi lebih mandiri nyari tahu, lebih suka nyari tahu sendiri daripada didampingi guru. Berarti itu terkategorikan karakteristik ya. Lebih suka yang mandiri. Bukan cuma satu yang disebut tujuh, Bora juga gitu nah banyak. Salah ada berapa macam ya? Ada 7. Yang pertama tuh generasi Z menyukai kebebasan dalam belajar. Terus yang kedua tuh generasi Z suka mempelajari hal-hal baru yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya meskipun memiliki kecakupan waktu untuk mempelajarinya. Yang ketiga merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet karena memenuhi bisa menggunakan web. Terus yang keempat tadi yang disebut Deborah juga yang suka berkomunikasi dengan gambar. Dan yang kelimanya tuh memiliki rentan perhatian pendek atau dengan kata lain itu sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu lama. Yang keenam berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone. Yang keenamnya tuh berinteraksi secara kompleks dengan media seperti handphone, televisi, laptop, dan sebagainya. Terus yang terakhir, generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata dan cenderung memilih menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya. Oh, jadi kayak yang disebutkan di awal juga dari sih pembelajaran itu tuh lebih suka yang kayak ngomonginnya diskusi lah umpamanya lebih suka tuh di WA gitu nah daripada kayak ngumpul. Jadi karakteristik siapa? Peserta didik Generasi Z. generasi dalam pembelajaran abad 21 kan generasi Z. Termasuk gitu. Kayak lebih simple kayak mungkin ya lebih suka kayak misalkan kayak tadi yang disebutin tuh suka apa sih? Kan memiliki rentang perhatian pendek gitu, tidak suka lama-lama gurunya ceramah. Jadi cuma sebentar-sebentar bagai paling digunain dengan diselingin dengan gambar. Di proyektor. Jadi mungkin beda dengan yang dulu kan paling cuma ceramah gitu. Kalau sekarang kalau ceramah tuh pasti udah ngantuk. Metodenya kebanyakan ceramah cuma ngomong-ngomong di depan gitu ya. Jadi kayak mungkin muridnya tuh juga cepat ngerasa bosan gitu kayak jenuh gitu. Berarti kan seharusnya generasi Z ini melahirkan apa sih peserta didik yang lebih berkualitas harusnya. Entah apa tidak. Maksudnya itu berdampaknya ya udah terrealisasi dulu. Tapi padahal kebanyakan generasi Z ini apa kebanyakan tuh
lebih apa-apa dikit-dikit apa-apa tuh Google. Jadi kayak misalkan dikasih soal buka di Google langsung kayak jadinya keterpakukan nggak sih? iya Ketergantungan gitu. bukan malah jadinya berkualitas. Kan seharusnya kan berkualitas, malah sebaliknya. Cuman mungkin itu kan hanya sebagian lagi tuh bisa Itulah emang Dampak. ada ini nih banyak sisi positif dan negatifnya juga, kayak seimbang lah negatif positifnya. Yang tidak berpatokan semuanya tuh harus positif gitu. Berarti udah ada negatifnya juga. Terus juga kalau ini nih karakteristiknya generasi Z tuh kayak kalau apa-apa itu harus ada jaringan internet juga. Jadi kan nyari tempat tuh yang harus ada internetnya lah, bisa mengakses HP, laptop dan sebagainya. Jadi menurut kalian kayak lebih mudahan ini, maksudnya generasi Z, karakteristiknya generasi Z ini apa yang sebelum-sebelumnya? tergantung sih. Iya, tergantung. Berarti tergantung kebutuhan juga dah sih. Nah sekarang kan emang dituntut untuk bisa teknologi. Udah zaman. Ya udah zaman. Iya sih. Kalau kita ikutin kayak yang keluarga yang kurang mampu gitu kan, harus dia kayak tuntutan harus punya laptop terus segala macam. Kayak kuliah deh kita harus dituntut punya laptop. Nanti agak tuh malah ketertinggalan tuh, kita tidak bisa ngikutin. Terus ini khusus sih pelajaran. ada peran guru dalam pembelajaran abad 21. Tidak sih. Nah ini selanjutnya. Kalau menurut di sini sih peran guru di abad 21 itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih menantang. Kehadiran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat diperlukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang bermakna, berkarakter, dan memiliki orientasi pengembangan keterampilan-keterampilan penting pada abad 21. Dan juga saudara disarankan tidak sekedar berfokus menyajikan materi, fakta, data, hasil riset teori, cerita, dan rumusan-rumusan semata. Karena cara-cara demikian akan segera menjadi usang. Karena itu, peserta didik dapat melacak informasi dan beragam pengetahuan, memanfaatkan sumber-sumber digital kapanpun dan dimanapun melalui mesin pencari. Jadi guru sekarang harus up to date sama teknologi. Jangan sampai tuh malah lebih up to date siswanya daripada gurunya. Peran guru tuh juga penting dalam membantu siswa untuk menghadapi pembelajaran pada abad 21. Terus guru tuh harus juga kayak pintar, canggih, ideal, berempati, mampu memahami peserta didik juga gitu. Menurut kawan kayak mana Di? Peran guru ini dalam abad 21? Harus mengikuti pola pikir anak yang semakin harus pola pikir. Jadi juga dijelaskan oleh rekan enggak sekedar kayak guru tuh disarankan tidak sekedar berfokus pada menyajikan materi, fakta, data, riset, teori, cerita, dan rumus semata, karena cara demikian akan segera menjadi usang. Nah, karena maksudnya tuh biar ada ketertinggalan gitu dah sih pembelajaran gitu, ya kayak ada tertinggal jauhnya, makanya lebih ini Harus banyak bervariasi tidak sih? Tidak takutnya monoton. iyo yang kayak disampaikan Kak Put tadi kan kayak apa? Takutnya ketertinggalan, orang udah paham kita masih belum gitu. Emang kayak Tapi ini bukan berpatok pada SD kan ya? Kayak lebih kelas atas Iya. SMA mungkin. Masuk teknologi ini kalau untuk anak SD tuh lebih banyak ke pas nyampe materinya tuh lebih ke prosesnya tuh ada gambarnya langsung gitu. iya sih, biar Jadi bisa kayak, dipahami cermat medianya. tidak iya. cuma menghayal tapi itu bisa nengok langsung. Ada juga nah di sisi itu, di sisi lainnya tuh generasi Z tetap memerlukan bantuan. Yang pertama yaitu cara memvalidasi informasi, cara
sintesa informasi, mengambil manfaat dari informasi, mengkomunikasikan informasi kepada orang lain dengan baik, menggabungkan informasi secara kolaboratif, dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah yang produktif. Berarti maksudnya cara memvalidasi itu kayak informasi yang dia cari itu harus valid gitu gak sih? Kan banyak takut banyak Hoax. Kayak pembelajaran generasi Z tuh membangun iklim positif bagi generasi Z. Yang pertama tuh kurangi kebiasaan berdiri di depan kelas dan di tengah kelas sebagai satu-satunya sumber dan pusat perhatian. Guru lebih berperan dan bertindak sebagai mentor, pendamping, pembimbing, dan pelatih dengan kebijaksanaan pengetahuan dan pengalamannya. Terus yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah dipilih melalui inspirasi baru. Terus yang terakhir, peran guru adalah memberikan saran atas proses dan hasil belajar peserta didik sehingga perlu memfokuskan diri kepada monitoring proses belajar peserta didik. Kan apa metode ceramah gitu dah. Ya cuma berdiri baik di depan kelas, cuma menerangkan aku. Ini juga banyak kayak guru tuh bertindak sebagai pendamping, pembimbing, pelatih untuk siswanya, bukan hanya fokus pada berdiri. Model pembelajaran 21 yang dipandang potensial untuk mengintegrasikan teknologi dan luas diterapkan pada berbagai tingkat usia, jenjang pendidikan dan bidang studi. Yaitu model pembelajaran yang dimaksud yaitu 1. Discovery learning, belajar yang melalui penelusuran atau penelitian, penemuan dan pembuktian. Belajar yang kayak menelusuri suatu, Siswa pun dituntut nyari informasi sendiri sih. dari pembuktian JDW atau dari sumber buku atau dari pengalaman sendiri. Gimana sih? Kalau SD mungkin masih ke buku sih, mungkin berkesan. Tapi mungkin kalau udah SMA atau kuliah, nyari informasi sekarang gampang bisa lihat sih. Kayak misalkan siswa nyari pembuktian sendiri, misalkan anak SD, kayak mana guru tuh ngasih lilin, kayak mana lilin ini caranya tuh bekerja, misalkan siswa tuh langsung pembuktiannya langsung, misalkan hidupin korek, hidupin kayak api hidup, jadi dia bisa ngebuktiin dewek kalau lilin ini dihidupin baru dia meleleh. kedua yaitu ada pembelajaran berbasis proyek yang memiliki target tertentu dalam bentuk produk, dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target tersebut yang dipadu oleh pertanyaan-pertanyaan menantang. berbasis proyek, jadi ada hasilnya, ada yang dihasilkan. Jadi kayak berarti pembelajaran tuh misalkan materi, agak disuruh siswanya untuk ngelakuin praktikum, agak ada hasilnya. Kayak bentuk dari proyeknya gitu. Kayak hasil nyatonya ya sih, lebih ini kayak project yang dihasilkan dari pembelajaran. Terus apa lagi Andi? Yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis masalah atau penyelidikan, belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Berbasis masalah. Problem based learning. Mana bahasa Masalah terus disuruh selesaiin. Kayak nyari penyelesaian dari masalah itu atau solusinya. terus Yang keempat ada belajar berdasarkan pengalaman sendiri, direct learning atau SLD. SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi sendiri. Ya. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri, kayak mandiri gitu dah sih, belajar secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Dilakukan mulai dari
kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar. Iya kayak tolong ke aku tuh. Kayak belajarnya itu secara mandiri gitu. Ada nggak salah waktu itu kita belajar tematik langsung ya yang belajar pengalaman sendiri. Menggunakan dulu ke pinggang aku. Tegak, bedanya aku tegak terus memberikan pengalaman langsung sih dari pengalaman sendiri. Bermakna konkret, konkret bermakna atau konkret. Ini harus bareng dulu. Iya pernah mengalami. Berarti memang pada model ini nih Ada kau di bukan gandeng ngotot. masuk email sih. Oh, santai banget. Iya. Jangan pas aku bareng tadi kalau sih. Yang Oke, bagian yang neh itu kau potong. Terus apa lagi? yang kelima ada pembelajaran dan simulasi. Berperan. Oh, bermain peran, ya kayak adegan jadi itu. Iya kayak drama dia. Iya. Yang ketujuh pembelajaran kooperatif. Berdasarkan aku. Kooperatif apa? Paham konstruktivistik. Paham konstruktivistik. Apa sih maksudnya? Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Enggak masuk pembelajaran. Kalau konstruk kan membangun gimana ya, pemahaman itu dibangun. Berarti membangun pemahaman gitu. Ini kan pembelajaran kooperatif Dan ini buat lingkungan belajar yang nyaman nggak sih? Dia muncul ide-ide atau pengetahuan dari siswa. Bisa jadi juga ya. kan model tadi kan model yang harus kan guru mengajar pakai model apa. Terus apa lagi Andi selain itu Andi? Pembelajaran kolaboratif. Dan kolaboratif kelompok. Oh kelompok. Oh iya. Kayak gitu kelompok. Iya, iya. Sudah iya terus kelompok. Terus ada diskusi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil pengalaman untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan mengusahakan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berapa? Semua model yang kita bahas. Ada Ada 9. 9 model. Ini juga ada nama. Terus apa lagi? Lagi Yang terakhir ya? TPACK Sebagai kerangka integrasi teknologi dan pembelajaran abad 21. apa tadi? Jadi TPACK ini apa guys? TPACK sebagai kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21. Berarti TPACK tuh lebih kayak pembelajaran menggunakan teknologi. Kayak materi-materi itu bersangkutannya untuk penjelasannya ke teknologi kebanyakannya. Iya kan? Menurut kalian kayak mana? Tadi apa ya? Cara TPACK tuh pembelajaran tuh menggunakan teknologi. Kayak tadi misalkan bukan aplikasi ya, aplikasi Quizizz tuh yang kalau kita bisa ngerjain kuis di dalamnya. Kayak kan setelah pembelajaran terus menggunakan teknologi juga gitu. Kayak kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan. Guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. Kayak biar secara efektif itu dengan menggunakan teknologi pada pembelajaran. Dalam mengajar Waktu menggunakan teknologi itu, guru juga harus paham tentang Iya, aplikasi aplikasi mengajarkan atau mengajarkan. gimana cara pakai. Konsep TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan materi, pedagogis, teknologi, terus penggabungan pedagogi sama materi, penggabungan teknologi sama materi, penggabungan teknologi sama pedagogi, dan yang terakhir itu penggabungan 3
pengetahuan tersebut, yaitu teknologi, pedagogi, dan materi. Berarti dapat disimpulkan berarti TPACK itu merupakan kerangka teknologi dalam pembelajaran melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi, dan proses atau strategi pembelajaran lah ya. Jadi dari kesimpulan dari semuanya itu berarti abad 21 ini lebih mengarah pada teknologi. Pembelajarannya lebih mengarah kepada teknologi. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak konsekuensi bagi dunia pendidikan. Salah satunya perubahan paradigma guru, perubahan karakter peserta didik, format materi pembelajaran, pola interaksi pembelajaran, dan orientasi baru pada abad 21 yang memerlukan ruang kelas yang lebih interaktif. Yaitu yang selanjutnya itu guru harus menjemput penerapan model pembelajaran yang sesuai seperti belajar penemuan dan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan penyelidikan dengan kerangka integrasi yang melibatkan pengetahuan pedagogik, penguasaan materi, dan teknologi yang dikenal dengan TPACK. Harapan praktik TPACK mencakup dominan, yaitu menilai peserta didik. Dari kelompok kami yaitu karakteristik pembelajaran abad 21 kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.